Kita ulas bagaimana racikan Patrick Kluivert setelah memanggil 32 pemain ke dalam skuad Garuda bersama manajer tim nasional Indonesia Sumarji dan jurnalis harian Kompas Ihsan Mahar yang sudah hadir di studio. Malam Bung Ihsan. Malam, Mas. Pak Marji, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak Marji kalau tampil di Kompas TV selalu ada kejutan, Bung Ihsan. Selalu ada pernyataan kejutan. Gimana persiapan sejauh ini Pak Marji dari tim? Ya, kalau bicara persiapan tentu yang sudah berada di Bali adalah tim kepelatihan. Sementara para pemain nanti baru akan bergabung. Mulai tanggal 23 sudah pada berdatangan sampai dengan nanti tanggal 31 di Bali, tanggal 1 kembali ke Jakarta. Oke. Ini sebenarnya yang jadi kejutan publik juga ada panggilan terhadap 32 pemain, ini lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya sebenarnya Pak Marji. Sebenarnya alasan Coach Patrick memasukkan 32 nama ini apa sih? Ya, yang pertama karena kita sudah berulang kali melakukan pemantauan di beberapa klub khususnya di Liga 1 dan dari hasil pemantauan beberapa pelatih ya, mulai dari Coach Patrick sendiri sampai dengan para asisten, semuanya melakukan pemantauan dan dari hasil pemantauan itu maka yang tadinya memanggil 28 ini ditambah jadi 4, jadi 32 pemain. Jadi berkaitan dengan kenapa memanggil 32 pemain, tentu ini adalah berdasarkan dari hasil pantauan tim pelatih dan nanti ketika di Bali akan dilihat siapa yang memang layak untuk memperkuat 23 pemain yang akan didaftarkan. Oke, kalau dari perspektif Anda, Bung Ihsan, 32 pemain ini apakah pilihan Coach Patrick untuk apakah penentuan Coach Patrick untuk memberikan banyak pilihan untuk terhadap skuad Garuda nanti menghadapi Tiongkok? Ya, secara susunan komposisi pemain jelas ini adalah bisa memberhadirkan persaingan yang lebih sehat pada tim. Karena kita tahu kalau hanya 28 dengan masa persiapan yang sebenarnya lebih panjang dibanding Maret kemarin, jelas Coach Patrick, Danny Lenzat dan juga Coach Ale Pastur butuh nama-nama alternatif gitu. Terutama karena kita tahu Martin Paes absen dan juga Marcelino Ferdinand absen yang nggak bisa bermain lawan Cina akumulasi kartu. Ada Ragnar Ratmangun juga. Ada begitu pun juga Kevin Dix dan Messi Lers yang kita tahu masih mengalami cedera gitu kan, yang tentu perlu nama-nama yang lebih banyak lagi untuk mengisi alternatif jika seandainya misalkan Kevin Dix dan Messi Lers nggak bisa bergabung. Kita tahu ada Yakob dan Yance yang notabene pemain serba bisa, ada Snawi juga di kanan, plus di posisi penjaga gawang ada tambahan Reza Arya yang tampilannya di paruh kedua setelah kemarin cedera di awal musim udah cukup positif dengan PSM Makassar. Ditambah lagi juga kita masih ada Septian Bagaskara, plus juga berharap Egy juga benar-benar bisa fit karena kemarin di Maret performa dia sangat di musim ini bisa dikatakan performa terbaiknya dia di era Liga 1 dan semoga aja bisa efektif dan itu jadi suntikan berharga ketika kita tanpa pemain seperti Ratmangun, tanpa seperti Marcelino, plus juga ada juga kemungkinan Stefano Lillipali comeback. Tapi ada satu sisi juga yang saya juga sedikit agak kurang puas nih ngelihat susunan ini, Mas. Kenapa? Karena salah satu pemain yang cukup impresif di musim ini, Beckham Putra di Persib yang mainnya sangat bagus juga mencatatkan penampilan yang paling baik lah dalam era profesionalnya dia di Persib, 6 gol 3 assist dan bawa Persib juara juga dan juga memberikan gol-gol penting seperti melawan Persija dan Bali dalam bawa Persib juara di Liga 1 musim ini nggak kelihatan gitu, nggak panggil ya. Nah, tapi di sisi lain ada 11 nama pemain yang main di Liga 1 nih. Ini juga sebenarnya dari sebelum-sebelumnya mungkin yang terbanyak di 11 orang. Gimana kalau lihat komposisi ini? Ini hal yang positif juga bagi pemain-pemain Liga 1. Kenapa? Karena Coach Patrick memberikan sinyal bahwa beliau memperhatikan Liga 1 ini ya. Karena kita tahu kayak Yakob adalah pemain tersubur lokal kita setelah Egy dengan koleksi 10 gol plus 4 assist. Yance juga saudara kembarnya juga kemarin bikin hat-trick terakhir lawan PSIS Semarang. Udah bikin 7 gol, back sayap paling produktif juga di Liga 1. Ditambah ada Sananta yang sebenarnya dirumorkan akan gabung ke tim Brunei di PNM dan mulai main dimulai Mei ini dan juga musim depan di Malaysia, dan kita lihat bahwa ini adalah pemain yang memang punya jam terbang yang juga bagus di level internasional. Reza Arya mungkin belum debut di timnas tapi udah membela PSM di ajang internasional, itu hal yang positif dan juga mereka masing-masing punya bekal lah untuk membela timnas di laga Cina dan lawan Jepang ini. Nah ini selanjutnya nanti saya akan juga tanyakan ke Pak Marji nih, 4 orang pemain yang sebelumnya pernah
merasakan bermain di timnas, tapi lama juga tidak bermain, akhirnya sekarang terpanggil lagi. Ada Stefano Lillipali, ada Sayuri Brothers ya, Yance dan Yakob, lalu juga ada Asnawi. Nah, apa alasan utama memanggil 4 pilar yang pernah, nah, kalau orang sepak bola Indonesia bilangnya anak hilang katanya. Dulu pernah ada, hilang, sekarang balik lagi. Apa alasan Coach Patrick memanggil 4 orang ini lagi? Saya akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Totalbar bersama kami. Saya masih bersama dengan manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji dan Bung Ihsan Mahar, jurnalis harian Kompas. Saya tadi bertanya ke Pak Marji. Pak Marji, ada 4 anak hilang katanya kalau pecinta sepak bola Indonesia bilang. Sempat masuk di timnas, sekarang masuk lagi. Ada Asnawi, Mangkualam, ada Sayuri Brothers, Yakob dan siapa? Satu lagi? Yakob dan Yance, sorry, agak lupa. Yakob dan Yance sering tertukar. Dan satu lagi juga ada Stefano Lillipali. Alasan utama Coach Patrick memanggil 4 pemain ini apa? Baik, jadi yang pertama, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa ini adalah berdasarkan dari pantauan beberapa pelatih yang sudah memantau secara langsung di pertandingan-pertandingan, baik itu Malut melawan siapa, termasuk Borneo melawan siapa, termasuk Asnawi. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan 2Y ini, Yakob Yance. Ini memang betul-betul di tim, di Malut betul-betul jadi pemain pilar utama dan selalu jadi starter. Di samping dia ini selalu jadi starter, tentu dia punya kelebihan, baik dari kelebihan kecepatan, kelebihan kekuatannya dia, strongnya dia, dan juga bisa membantu tim mengangkat timnya, sehingga Malut boleh dikatakan cukup baik ya di Liga 1. Nah, ini juga tidak kalah penting adalah peran daripada kedua pemain ini, sehingga dari analisa dan juga dari beberapa pantauan tentu memang layak untuk dipanggil. Terus yang kedua berkaitan dengan pemanggilan Asnawi. Memang ini kan yang pertama kan posisi Asnawi ini kan Kevin beberapa pemain kan ini ya butuh mengisi pada posisi itu. Tetapi kembali lagi itu juga nanti akan dilihat kembali apakah di posisi itu ada berapa orang, karena kita lihat di posisi itu cukup ada 3 orang, sehingga mungkin nanti akan tentu ada pilihan-pilihan lain. Memberikan banyak pilihan. Selanjutnya Lillipali ya, Lillipali kita lihat, kita juga tahu bahwa di klubnya di Borneo cukup baik, dia bisa membuat performa Borneo itu di beberapa kali game di Liga 1 itu cukup baik, walaupun kita lihat bahwa usianya sudah boleh dikatakan 35 tahun ya kalau nggak salah, sehingga di usia yang segitu dia masih mampu untuk bisa mempertahankan performanya. Itu juga bagian dari penilaian gitu ya. Sehingga keempat pemain ini boleh dikatakan dipanggil karena memang pilihan pelatih. Ya, ada kebutuhan juga dari Coach Patrick untuk memanggil pasti di pos-pos yang diisi oleh 4 pemain ini tentu saja. Pak Marji, 5 hari lagi kan training camp dimulai di Bali tanggal 26 ya, di Bali. Ini kapan pemain kumpul kira-kira? Jadi begini. Jadi secara keseluruhan memang para pemain ini diharapkan tanggal 26 itu sudah kumpul semua. Tetapi termasuk yang abroad ya? Kenapa? Termasuk yang abroad juga? Ya, semuanya diharapkan. Semuanya diharapkan tanggal 26 itu sudah bisa kumpul semua di Bali. Tetapi kita lihat juga ada beberapa pemain yang dimungkinkan tidak bisa datang tepat waktu dikarenakan jadwal pertandingan di masing-masing klub. Di klubnya itu juga masih mengikuti pertandingan, sehingga mungkin ada beberapa yang datangnya mundur. Tetapi juga ada beberapa pemain yang saat sekarang ini abroad pun sudah boleh dikatakan tepat waktu 20 bahkan 23 sudah ada yang akan datang. Sehingga kedatangan ini memang bervariatif tanggalnya, tetapi dipastikan bahwa tanggal 26 paling tidak tanggal 26 dari 32 pemain itu sudah lebih dari 20 yang datang. Uji tanding ada nggak kira-kira Pak Marji nanti setelah ada training camp? Sesuai jadwal sih ya, sesuai jadwal belum ada. Tapi nanti kita lihat ya. Tetapi kalau lihat jadwal roadmap yang ada itu belum ada. Bung Ihsan, kalau
kemarin kan sebetulnya melihat dari beberapa kali pernyataan Coach Patrick ya, bahwa kita kan wajib menang nih lawan Tiongkok, dan Coach Patrick juga optimistis bahwa kita harus menang lawan Tiongkok. Nah, realistisnya kalau melawan Tiongkok menang, bagaimana lawan Jepang? Karena ada juga desas-desus katanya Jepang bakal nurunin tim kedua karena mereka sudah lolos lebih dulu. Gimana nih? Iya, mungkin emang paling realistis lawan Jepang kita dapat imbang di Osaka gitu kan, meskipun itu akan sulit. Jepang bermain dengan tim kedua bahkan tim ketiga pun juga tentu masih akan tetap sulit ya? bagi kita. Di satu sisi Jepang juga tentu akan mengejar poin penuh. Kenapa? Karena jelas ini akan mempengaruhi poin mereka dan nanti di peringkat FIFA yang akan mempengaruhi undian nanti di bulan Desember. Dan tentu jadi tidak mungkinlah Jepang akan bermain setengah hati nih di Osaka, apalagi di depan pendukung mereka sendiri. Oke, nah kalau melihat kembalinya sejumlah pemain yang hilang tadi nih, saya bahas juga kalau tadi sudah sama Pak Marji, saya bahas sama Bung Ihsan. Ini apa yang bisa kita harapkan dari 4 pemain ini? Adakah bisa memberi warna yang lain dari bentuk permainan sebelumnya? Kalau dilihat dari yang komposisi yang ada gitu, misalkan Yakob dan Yancho misalkan, kita kalau melihat di game melawan Australia dan juga lawan Bahrain, kita kekurangan pemain yang bisa lakukan improvisasi, terutama dari sisi saya. Pemainnya bisa dribble bola, pemain yang berani menghadapi 1 lawan 1. Itu hanya kelihatan ketika lawan Bahrain ada Urat Mangun di situ, gitu kan. Dan ketika lawan Australia kita kehilangan ketika kita tertinggal, tidak ada pemain yang bisa memecah kondisi. Dan Yance dan Yakob punya kemampuan itu. Dan itu bisa jadi nilai positif bagi 2 pemain ini, yang syukur-syukur terutama Yance bisa fit ketika karena kita tahu terakhir Yance dipanggil di timnas bulan Mei untuk laga bulan Juni tahun lalu. Dan itu saat itu dia cedera di latihan. Ingat banget dia latihan di Madia dengan kondisi lapangan yang buruk, dia cedera dan sehingga nggak bisa bermain. Dan semoga aja dengan kondisi fisik yang lebih baik dan fit dan latihan di Bali di tempat Bali United Training Camp sangat luar biasa, tentu bisa membantu mereka lebih baik. Dan di satu sisi juga perlu juga pemain misalkan seperti Stefano Lillipali, kita butuh pengalaman pemain, dan Coach Patrick juga tentu memilih dia meskipun kita tahu Lillipali baru bermain lagi di bulan ini baru 2 kali setelah cedera kemarin di bulan Februari, main sebagai starter melawan 2 tim asal Jawa Timur, Madura dan Persebaya, menyumbang 1 gol lawan Madura. Itu nunjukin bahwa secara mental Stefano ini luar biasa. Jadi tentu kita juga butuh pemain senior meskipun umur sudah 35 tahun, tapi dia punya pejuang dan juga dia punya sesuatu faktor X lah yang jelas dibutuhkan untuk melawan Cina nanti. Oke, dan saya juga menyoroti Sayuri Brothers yang terkadang mereka punya sisi eksploitatif yang tinggi. Nah, mereka punya kejutan-kejutan ketika menghadapi partai-partai penting. Pak Marji, saya juga ingin tanya, ini tadi juga sudah disinggung oleh Bung Ihsan soal kondisi Max Hilger sekarang dan juga kondisi Martin Pas. Nah, apakah Max Hilger saat ini sudah ada update beritanya bagaimana? Jadi sampai dengan saat ini semuanya masih on schedule dan tiket juga sudah kita siapkan. Dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut berkaitan dengan para pemain. Intinya bahwa pemain yang kita panggil 32 pemain itu semuanya sudah menyampaikan bahwa siap datang dan tiket sudah kita kirim ke para pemain. Termasuk Max Hilger ya? Semuanya sudah kita kirim. Nah, kalau kondisi Martin Pas yang tidak bisa main lawan Tiongkok nanti, ini tentu saja kita masih punya Emil Audero. Kondisi Emil sejauh ini bagaimana? Pembicaraan terakhir di grup kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Ya kita doakan mudah-mudahan di klubnya juga tidak ada apa-apa sehingga bisa ke Jakarta tepat sesuai dengan jadwal tiket yang sudah kita siapkan. Ya, tentu saja kita berupaya sekuat tenaga meraih poin maksimal melawan Tiongkok, dan tadi meskipun agak kurang realistis tapi kita juga harus punya upaya untuk bisa imbang minimal melawan Jepang nanti ya di Osaka ya bermainnya. Osaka. Baik, terima kasih Pak Marji, Bung Ihsan telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi Pak Marji, selamat malam. Dan saudara, setelah